Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dodi Erisan Siondi dari Program Studi Administrasi Publik dan NIM 2110136 akan mempresentasikan materi yaitu pentingnya mencintai diri sendiri. Namun sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arifin selaku dosen mata kuliah Public Speaking, dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan dan menonton video kali ini. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi yaitu pentingnya mencintai diri sendiri. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan paling tinggi derajatnya. Oleh karena itu, manusia selalu disebut sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial, yang berarti manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan manusia hidup berdampingan dan harus berdampingan dengan orang lain di sekitarnya. Oleh karena itu, manusia memiliki dua daya, yaitu daya indera dan daya rasa. Nah, daya indera adalah penghubung manusia dengan daya indera seperti melihat, mendengar, meraba, mencium, dan lain-lain. Sedangkan daya rasa adalah penghubung manusia dengan perasaan atau feeling di dalam diri kita. Nah, di dalam daya rasa itu salah satu unsur yang terkandung adalah cinta. Nah, mungkin teman-teman pasti sudah tahu ya apa itu arti dari cinta. Nah, tapi kita bahas lagi ya. Jadi, cinta menurut KBBI adalah rasa sangat suka, rasa tertarik, atau rasa mengasihi. Ya, rasa mengasihi. Sedangkan arti dari kata diri itu ada seorang, ya, diri itu ya dia seorang atau individu, ya kan. Nah, jadi kalau kita gabungkan, kalau mungkin kita pernah mendengar kata self love atau cinta diri sendiri. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa sih cinta diri sendiri itu? Nah, sebelum itu saya akan jelaskan secara terperinci apa itu cinta diri sendiri. Jadi, cinta diri sendiri adalah suatu ekspresi atau suatu rasa cinta di mana kita itu lebih menghargai dan menerima diri sendiri kita. Jadi, apapun yang kita miliki, baik itu kelebihan, kelemahan, dan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, itu kita harus terima dengan berlapang dada, kita harus menerima apa adanya gitu. Karena dengan menerima semuanya itu artinya dapat memuaskan diri kita sendiri dan membuat diri kita tuh menjadi lebih bahagia. Tuh, ya. Jadi mencintai diri sendiri itu artinya rasa kepuasan ya, karena kita sudah menerima apa yang kita miliki, gitu, ya. Jadi itulah maksud dari self love tersebut. Nah, terkadang ada pepatah yang mengatakan bahwa cintailah dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain. Ya, kita pikir pakai logika saja. Kalau kita tidak bisa mencintai diri sendiri, bagaimana kita bisa mencintai orang lain? Gitu. Diri sendiri aja tidak terurus, apalagi orang lain, ya kan? Nah, jadi sangat penting sekali untuk mencintai diri sendiri. Diri kita ini, ya. Jadi, gak usah urus orang lain, coba kita urus diri kita dulu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mencintai diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Nah, kali ini saya akan memberi beberapa tips agar kita bisa mencintai diri sendiri kita. Yang pertama adalah
menjaga kesehatan tubuh. Itu sangat penting, ya, karena sehat itu mahal. Ya, sehat itu mahal. Apalagi sekarang ini lagi pandemi COVID-19, ada yang namanya Omikron lah, ada yang berbagai macam varian dan lain-lain. Dan itu membuat kita harus lebih waspada terhadap kesehatan diri kita. Gitu. Nah, mencintai, menjaga kesehatan tubuh kita sendiri itu merupakan salah satu bentuk cinta diri sendiri terhadap fisik kita. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara hidup sehat, makan makanan yang sehat, berolahraga, ya, itu bisa membuat diri kita itu menjadi lebih sehat, ya. Oleh karena itu penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita, apalagi di masa-masa seperti ini, ya. Makanya ada pepatah mengatakan mens sana in corpore sano, yang berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Artinya apa? Kalau tubuh kita yang sehat, pasti kita memiliki jiwa dan baik itu secara rohani maupun jasmani kita itu pasti lebih kuat. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah selalu bersyukur. Ingat, apapun yang kita lakukan, baik kita dalam kondisi yang sedang baik atau mungkin kondisi kita yang sedang terpuruk, ingat akan Tuhan. Ya, kita harus bersyukur, berdoa. Itu sangat-sangat penting. Ya, karena membangun dengan rasa bersyukur, dengan rasa berdoa, itu dapat membangun komunikasi kita antara diri kita sendiri dengan Tuhan. Ya, kalau kita sering melakukan hal seperti ini, percayalah, apapun yang kamu tuai, itulah akan kamu tabur. Jadi, dengan rasa bersyukur, dengan rasa berdoa, apapun yang kita hadapi saat ini, ya harus tetap bersyukur gitu. Syukur pada Tuhan. Ingat, kita bisa bernafas seperti saat ini, itu karena Tuhan loh. Ya, jadi itu merupakan poin yang sangat penting ya bagi kita semua, ya, untuk selalu bersyukur dan selalu berdoa. Ingat akan Tuhan, ya, yang menciptakan kamu seperti itu. Ya. Kemudian ketiga, jadikan masa lalumu sebagai pembelajaran dan move on. Nah, ini yang paling mungkin sebagian besar banyak yang mikir kayaknya susah ya untuk dilakukan ya. Padahal sebenarnya gampang loh. Ya, jadikan masa lalu itu tuh kalaupun memang ada kesalahan yang kita lakukan, ya jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita ke depannya. Jadikan itu sebagai introspeksi buat diri kita sendiri supaya kita bisa move on, ya, move on dari masa lalu. Jadi kita menuju new beginning atau permulaan yang baru. Nah, menuju new beginning ini adalah salah satu langkah untuk mencintai diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah berpikir positif dan tersenyum. Ya, kita harus positive atau positive thinking, karena positive thinking itu dapat membangun pikiran yang lebih baik, lebih jernih, dan lebih positif. Itu bisa, itu merupakan salah satu bentuk dari cinta diri sendiri. Dan jangan lupa tersenyum, karena senyum itu bisa membuat kita lebih awet muda, bisa membuat kita tuh lebih relax, ya, seperti itu. Jadi mencintai diri sendiri dengan rasa berpikir positif dan juga tersenyum itu sangat baik buat diri kita sendiri maupun orang lain. Ya. Kemudian yang kelima adalah luangkan waktumu untuk hobi dan me time. Ini sangat perlu. Ini kalau saya bilang itu refreshing. Jadi kita tuh perlu yang namanya refreshing, perlu kita meluangkan waktu kita untuk diri kita sendiri atau mungkin bersama keluarga misalnya ya, seperti menonton bioskop atau berenang, berolahraga atau main ke pantai misalnya, rekreasi dan jalan. Itu penting bagi diri kita sendiri ya, untuk memenuhi ya hasrat dan pikiran kita yang lebih positif.
Ya, karena refreshing itu sangat berpengaruh untuk diri kita sendiri ya. Nah, karena itu ini juga salah satu bentuk dari cinta diri sendiri. Ya. Kemudian yang keenam adalah carilah sekelilingmu orang-orang yang positif. Karena seperti ada pepatah yang mengatakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak dirimu. Ya artinya kalau misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, ya kita pun juga tidak bisa mencintai diri kita sendiri gitu karena kita memiliki mindset pikiran yang buruk. Sedangkan jika kita memiliki lingkungan dan sekitar kita tuh orang-orang yang baik atau orang yang positif, itu bisa membangun diri kita menjadi lebih baik atau menjadi lebih positif gitu. Ya, ini sangat berpengaruh. Oleh karena itu kita harus berteman, kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang yang positif, jauhi orang-orang yang jahat, yang negatif itu dibuang saja, gak usah ditemani hal-hal seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah temukan seseorang yang dapat mencintaimu. Nah, ini sangat perlu nih, ya. Selain kalau kita sudah siap untuk mencintai diri sendiri, artinya kita juga bisa mencintai orang lain. Ya, temukan apa yang menjadi kecocokan bagi diri kita sendiri, maupun mungkin gebetanmu gitu, ya. Jadi menemukan orang yang kamu cintai itu adalah salah satu langkah awal setelah kamu dapat mencintai dirimu sendiri. Ya. Kemudian keluar dari zona nyaman. Nah, mungkin beberapa orang tuh mikir sudah saya ini sudah PW lah di sini, kayaknya saya udahlah males lah mau keluar mau kemana-mana gitu, saya mulai di sini saja gitu. Padahal kalau kamu berpikir seperti itu tuh itu tidak dapat berkembang gitu. Kapan kita bisa maju kalau diri kita tuh masih di situ aja, atau mungkin karir kita masih di situ aja, ya kan? Nah, jangan, tetap maju ya sampai kapanpun, bangun karir yang lebih bagus, yang lebih baik ya, keluar dari zona nyaman ya. Kemudian yang terakhir, berhenti menyesali diri sendiri. Terkadang mungkin kita melakukan kesalahan atau mistake ya, yang pernah kamu lalui gitu ya. Jangan menyesali terlalu mendalam gitu. Maksudnya jangan terlalu menyesali, karena kalau kita lebih menyesali itu makin terpuruk dan itu dapat memperburuk kondisi dan situasimu gitu. Jadi tetap optimis ya, jadikan itu balik lagi, jadikan itu sebuah pelajaran buat kamu ya, jadikan itu sebuah pelajaran agar kedepannya tidak akan terulang lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi kesimpulan pada materi mencintai diri sendiri ini adalah yang pertama, cinta diri sendiri adalah menerima segala sesuatu, baik itu kelemahan, kelebihan, dan apapun yang kita miliki saat ini, itu harus diterima dengan baik dan penuh keikhlasan. Itu makna dari cinta diri sendiri. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara kita mencintai diri sendiri. Yang pertama adalah menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, selalu bersyukur. Yang ketiga, jadikan masa lalumu sebagai pembelajaran dan move on. Yang keempat, berpikir positif dan tersenyum. Dan yang kelima adalah berhenti menyesali diri sendiri. Yang keenam adalah luangkan waktumu untuk berpikir positif, ya, dan melakukan hobi. Dan yang ketujuh adalah carilah sekelilingmu orang-orang yang lebih positif, ya. Kedelapan adalah temukan seseorang yang dapat mencintaimu, dan yang terakhir ada keluar dari zona nyaman. Minum jamu sambil berdiri lihat cewek cantik.
Mari mencintai diri sendiri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dari Tanjung Pinang ke Palangkaraya, malamnya baru berangkat. Demikian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.